Haleluya, Shalom, puji Tuhan. Ya, sekali lagi kita kembali ke program membaca Alkitab dalam 3 tahun. Saudara, ya, mari buka firman Tuhan. Ya, hari ini, pagi ini kita baca Matius pasal 24. Okey, ayat-ayat penting. Ayat 1, Yesus ditunjuk bangunan-bangunan bait Allah oleh murid-muridnya. Ya, oleh murid-muridnya. Ayat 3, Yesus duduk di atas Bukit Zaitun dan murid-muridnya bertanya tentang tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Okey. Ayat 15, Yesus mengajar tentang pembinasa keji yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, iaitu Antikristus. Ayat 29, Yesus menyatakan tanda-tanda dari kedatangannya untuk kali kedua, untuk menghakimi dunia. Ayat 36, Yesus berkata tentang hari Tuhan, bahawa tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Bapa sendiri. Malaikat tidak tahu, Yesus sendiri tidak tahu, hanya Allah Bapa yang tahu. Ayat 42, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berjaga-jaga, seperti hamba yang baik dan mengharapkan kedatangan Tuhan mereka, berjaga-jaga. Judul perikop ayat 1 sampai 2, pasal 24. Tuhan bernubuat bahawa bait Allah akan dibinasa, akan diruntuhkan, dan itu terjadi pada abad 70, AD 70 atau Masihi 70, Ayat 3 sampai 14, permulaan penderitaan sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, Ayat 15 sampai 28, Yesus bernubuat tentang kesusahan yang orang percaya akan mengalami waktu pembinasa keji itu berkuasa di bumi. Ayat 29 sampai 31, Yesus memberi tanda-tanda kedatangan anak manusia. Ayat 32 sampai 35, Yesus mengajar murid-muridnya melalui perumpamaan tentang pohon ara. Supaya mereka sadar bahawa dia akan kembali segera bila tanda-tanda akhir zaman itu nyata. Jadi harus berhati-hati. Ayat 37 sampai 44, Yesus mengajar murid-muridnya supaya berjaga-jaga. Dan ayat 45 sampai 51, Yesus mengajar bahawa bagaimana murid-muridnya harus berjaga-jaga supaya tidak tertangkap. Harus berjaga-jaga bagaimana melalui perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Okey, saudara, satu kebenaran yang terdapat dalam pasal 24 dan aplikasinya. Saudara baca kembali Matius 24 ayat 45 sampai 51. Perhatikan konteksnya. Maksudnya apa yang ada di atas dan di bawah, Kalau di atas disebut bahawa Allah mengajar, Yesus mengajar tentang tanda-tanda kesudahan dunia dan bila dia akan kembali untuk menghakimi bumi. Selepas mengajar itu, Tuhan mengajar murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Selepas itu, Tuhan mengajar tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Jadi kita lihat ada urutannya. Tentang akhir zaman, tentang tanda-tandanya, dan akhirnya harus berjaga-jaga. Dan bagaimana berjaga-jaga melalui perumpamaan hamba yang setia dan jahat. Dan Tuhan katakan hamba yang setia adalah hamba yang terus-menerus melakukan kehendak Allah sampai dia kembali. Tetapi hamba yang jahat adalah hamba yang tidak melakukan tugasan yang Tuhan memberi. Tetapi mereka hidup untuk melakukan keinginan daging mereka. Contoh keinginan daging, mari nanti baca Galatia, buku Galatia pasal 5 ayat 17 sampai 21. Itu perbuatan-perbuatan daging.
Lihat apa yang terjadi kepada mereka bila Tuhan kembali. Yang setia, hamba yang setia Tuhan angkat untuk mengurus semua milik Tuhan. Ada promosi. Tetapi yang jahat akan dihukum dan hukuman senasib dengan orang-orang munafik. Dibuang keluar ke dalam kegelapan di mana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, dari perumpamaan ini sudah jelas apa yang seharusnya menjadi aplikasi kita. Saya percaya kita mau menjadi hamba yang setia ya. Jadi mari siap tetap melakukan tugas, melakukan kehendak Allah, melakukannya tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Amin.